Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Manisuci Laili dengan nomor induk mahasiswa 2023 0110100011. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara mengolah data normalitas, homogenitas, dan uji T dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk mengetahui bahwa data yang kita uji sudah normal atau tidak, kita memiliki nilai SIG 0,05 sebagai acuan nilainya teman-teman. Yang artinya, jika nilai SIG di atas 0,05, maka data yang kita uji berdistribusi normal. Sedangkan jika sebaliknya nilai SIG di bawah 0,05, maka data yang kita uji tidak berdistribusi normal. Nah, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Baik, ini adalah tampilan dari SPSS-nya ya teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini masih kosong. Sebelum melakukan uji, kita sebaiknya mempersiapkan datanya terlebih dahulu di Microsoft Excel teman-teman, agar kita dapat lebih mudah untuk mengkopinya nanti. Sekarang kita ke Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada data dari 20 siswa dengan hasil belajar pretest dan posttest teman-teman. Data ini kita gunakan untuk mempermudah kita mengkopinya nanti ke SPSS-nya teman-teman. Nah, sekarang kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, pada bagian SPSS-nya ini ada data view dan juga variable view. Kita ke variable view. Ini adalah tampilan dari variable view teman-teman. Pada variable view ini kita akan mengisi pada name kolom pertama, yaitu hasil belajar. Lalu di bawahnya kita isi dengan kelas. Nah, setelah itu kita ke bagian desimal. Di sini desimalnya 2, kita jadikan 0. Pada kelasnya juga. Setelah seperti ini teman-teman, kita ke bagian values, kita klik none. Lalu klik titik 3. Nah, di sini ada muncul value dan label. Pada value kita isi 1 sebagai patokannya dan label kita isi dengan hasil belajar. Lalu kita add. Nah, kita isi sekali lagi, value kita isi dengan 2 sekarang sebagai patokannya dan label kita isi dengan kelas. Lalu add. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu sudah seperti ini, kita ke bagian data view. Di bagian data view sudah ada hasil belajar dan kelas di sini teman-teman. Kita akan mengisi data nilai pada hasil belajar. Kita ke Microsoft Excel. Di sini kita copy terlebih dahulu data pretestnya. Semuanya Ctrl C. Lalu kita kembali dan kita isi pada kolom pertama, Ctrl V. Dan juga sudah seperti ini, kita isi 1 pada bagian kelasnya sebagai patokannya sampai selesai. Sudah seperti ini teman-teman, kita isi lagi di bawahnya dengan nilai posttest. Sama seperti tadi, kita copy semuanya. Ctrl C. Lalu kita kembali dan Ctrl V. Kita isi pada kelasnya. Untuk posttest kita jadikan 2 sebagai patokannya teman-teman. Kita isi sampai selesai. Nah, jika kita sudah memiliki data seperti ini, kita bisa melakukan uji normalitas. Yang pertama, kita ke Analyze, lalu kita klik Descriptive Statistic. Dan di sini ada banyak pilihan, kita klik Explore. Setelah itu hasil belajar kita pindahkan ke Dependent List. Kita pindahkan. Dan kelas kita pindahkan ke Factor List. Di sampingnya sudah ada beberapa pilihan teman-teman, kita klik bagian Plots. Lalu karena kita akan melakukan uji normalitas, kita centang yang bagian Normality Plot with Test. Setelah itu kita klik Continue. Lalu klik OK. Nah, di sini kita tinggal menunggu hasilnya teman-teman. Ini hasilnya sudah keluar ya teman-teman. Hasilnya kita scroll ke bawah. Nah, ini berdasarkan dari hasil tes uji normalitas kita dapat melihat pada hasil belajar itu SIG-nya nilainya lebih besar dari 0,05, yang berarti
dia berdistribusi normal. Sedangkan pada kelas itu hasil sig-nya itu tidak konsisten, ada yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, menurut Shapiro-Wilk, sig dari kelas itu menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti tidak berdistribusi normal, teman-teman. Jadi, kita bisa menganggap bahwa kelas itu tidak berdistribusi normal ya, teman-teman. Karena pada umumnya analisis akan mempertimbangkan uji yang lebih sensitif terhadap ukuran sampel kecil. Nah, di sini kita akan melakukan uji homogenitas, teman-teman, masih dengan data yang sama dengan yang kita gunakan untuk melakukan uji normalitas tadi. Nah, langkah awalnya kita akan ke Analyze, lalu kita klik Descriptive Statistic, dan kita klik Explore. Karena ini sudah dipindahkan, teman-teman, kita langsung ke bagian Plots. Karena kita akan melakukan uji homogenitas, kita klik yang Power Estimation-nya. Lalu kita tidak perlu mencentang normality plot with test, kita klik continue, lalu kita klik OK, teman-teman. Nah, di sini sudah ada hasilnya, teman-teman. Kita scroll ke bawah. Nah, berdasarkan dari tes homogenitas yang kita lakukan, kita lihat berdasarkan sig-nya itu sig-nya lebih besar dari 0,05 yang artinya berdistribusi normal ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan uji T dengan data yang sama, data yang kita gunakan untuk melakukan uji normalitas dan homogenitas, teman-teman. Hanya caranya saja yang berbeda. Nah, caranya pertama-tama kita ke bagian Analyze, lalu kita klik yang bagian Compare Mean. Setelah itu kita klik Independent Sample T-Test. Setelah sudah seperti ini, teman-teman, kita pindahkan hasil belajar ke tes variabel, lalu kelas ke grouping variabel. Karena kita tidak bisa langsung mengklik OK, jadi kita klik bagian Define Group. Dan pada grup 1 kita isi 1 sebagai patokannya. Dan pada grup 2 kita isi 2 sebagai patokannya. Lalu kita klik Continue dan kita bisa mengklik OK sekarang, teman-teman. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya, teman-teman. Berdasarkan dari uji T yang sudah kita lakukan, nilai sig2 Thailand-nya adalah 0,000, yang artinya dia lebih kecil dari 0,05, teman-teman. Ini berarti datanya tidak berdistribusi normal. Maka dari itu, hipotesis nolnya ditolak, teman-teman.